Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ditinggalkan ribuan karyawannya dan beberapa saham yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBKP. Saham BBKP hari Jumat kemarin ditutup turun 0,77% ke harga 258. Bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini BBKP mulai bergerak sideways. Dengan support saat ini di harga 250, sedangkan resistensi terdekat di harga 280. Dan untuk garis EMA 50 saat ini merupakan resisten di harga 284. Tapi untuk tren jangka menengah, BBKP trennya masih bergerak downtrend. Tapi untuk grafik BBKP mungkin berbeda dengan grafik di tempat lain. Yang saya pakai TradingView memang berbeda dengan chart Nexus atau di sekuritas setelah waktu itu ada perubahan harga ratio. Tapi karena saya biasa pakai TradingView, sekarang saya balik lagi untuk analisa BBKP, saya pakai TradingView. Dan bisa kita lihat saat ini BBKP belum ada sentimen positif. Jadi apabila saham-saham perbankan blue chip lainnya terus bergerak naik dan asing terus masuk melakukan akumulasi, BBKP trennya cenderung bergerak turun. Dan kemarin baru keluar berita lagi yang menurut saya merupakan sentimen negatif karena BBKP ditinggalkan lebih dari 1.500 karyawan. Walaupun dari pihak perusahaan menjelaskan pengunduran diri ribuan karyawan tersebut dilakukan secara sukarela. Jadi dijelaskan program ini bagian dari transformasi dari Bank BBKP. Sifatnya sukarela, tidak ditunjuk, tidak dipilih, dan tidak dipaksa. Jadi alasannya ini merupakan fokus untuk transformasi setelah resmi diakuisisi oleh Kokming Bank. Jadi memang bisa kita lihat untuk informasi lebih lanjut, saat ini pemegang utama BBKP itu adalah Kokming Bank. Sedangkan untuk Bosowa saat ini sudah di bawah 5% kepemilikannya. Ini merupakan salah satu yang membuat ada harapan BBKP ke depannya akan lebih bagus. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham BBKP. Jadi saat ini sudah mulai ada akumulasi walaupun grafiknya belum bergerak naik. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa spekulatif buy di sekitar harga 250 sampai 256. Tapi tetap teman-teman harus hati-hati karena resiko untuk turun masih sangat besar. Karena secara tren jangka menengah BBKP trennya masih downtrend dan saat ini belum ada sentimen positif. Sehingga apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support dan ternyata support ini terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila support di harga 250 terlewati, BBKP ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Dengan support berikutnya saat ini di sekitar harga 240 dan ada potensi lanjut turun ke 220. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar daerah support, pertimbangkan untuk take profit apabila BBKP walaupun bergerak naik, tapi saat menyentuh harga 280 sampai garis EMA 50 saat ini di 284 ternyata gagal break. Jadi apabila bergerak naik, saat menyentuh garis EMA 50 gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Saya tunggu kembali di support, apabila masih bertahan baru entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham EMTK. EMTK hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke harga 1.980. Dan cara grafik jika kita lihat, EMTK 2 minggu terakhir ini trennya bergerak downtrend. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, berusaha untuk naik di atas harga 250 ternyata gagal break, setelah itu EMTK terus bergerak turun. Jadi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150 dan sudah berada di bawah support psikologisnya di harga 2000. Jadi saat ini harga 2000 sudah berubah menjadi resisten. Dan kemarin MTK sempat turun mendekati support di 1800, berhasil rebound, terbentuk hammer yang menandakan ada tanda-tanda reversal trend. Hari ini
hari Jumat kemarin berhasil naik 6% lebih. Kenaikan 6% lebih ini disertai adanya sentimen positif atau berita bahwa investor atau perusahaan Singapura masuk membeli 16% saham dari Bank Pharma. Bank Pharma ini merupakan bank yang sebelumnya sempat diakuisisi oleh EMTK. EMTK sebelumnya sudah mengakuisisi 100% sepertinya Bank Pharma ini, dan setelah itu perusahaan Singapura beberapa hari yang lalu mulai masuk membeli saham ini, saham dari Bank Pharma, sehingga dana sentimen ini membuat MTK hari Jumat kemarin dibuat naik. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Dan asing bisa teman-teman lihat, tidak peduli MTK terus bergerak turun ataupun bergerak naik, mereka masih terus akumulasi saham ini. Jadi asing sampai saat ini masih percaya dengan kinerja dari perusahaan EMTK. Sehingga walaupun harga terus bergerak turun dalam 1 minggu terakhir ini, asing malah kembali akumulasi di harga bawah. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat EMTK masih ada potensi minggu depan untuk mencoba naik di atas harga 2000. Tapi ingat, saat ini trennya sudah tidak bergerak tren. Jadi dia harus lewatin 3 resisten saat ini di harga 2000, garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1800-an, bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila minggu depan pada saat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini MTK gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Atau masih bisa hold apabila MTK minggu depan berhasil naik di atas harga 2000 dan bertahan di harga 2000. Jadi patokannya saat ini di harga 2000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry pun, sebaiknya entry apabila MTK masih berada di atas harga 2000. Apabila minggu depan berusaha untuk naik di atas harga 2000 ternyata masih gagal naik, sebaiknya jangan entry dulu. Karena ada potensi untuk balik turun kembali mengetes support di 1800. Berikutnya saya akan menganalisa saham TWR. TWR hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke harga 1075. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren TWR juga saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan 1 minggu terakhir ini TWR masih berada di sekitar support di 1050. Jadi sempat bertahan di 1050. Setelah itu turun di bawah harga 1050, saat ini kembali bangkit naik di atas support ini. Jadi walaupun naik 3% lebih, trennya masih downtrend. Dan untuk resistannya bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1100 dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1125. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya terus bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan menariknya, asing 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TWR juga masih ada potensi untuk naik menuju harga 1100 sampai garis EMA 50 minggu depan. Apabila teman-teman trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari resisten ini. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas support di harga 1050 juga masih oke. Tapi jika kita lihat historinya, bisa teman-teman lihat sebelumnya pada bulan September pun TWR sempat turun sangat dalam. Satu mulai sideways yang menandakan dorongan ke bawah sudah mulai melemah, sehingga ada tanda-tanda untuk reversal trend. Satu TWR bergerak sideways berusaha untuk break resisten di harga 1200 dan garis EMA 50, beberapa kali mencoba break, gagal break dan malah turun di bawah support di 1150. Jadi karena kondisinya sebelumnya seperti ini, untuk saat ini walaupun mulai bergerak sideways, teman-teman juga harus hati-hati. Apabila minggu depan berusaha untuk naik di atas resisten 1100 sampai 1125, ternyata beberapa kali mencoba gagal break dan malah turun di bawah support 1050, TWR juga ada potensi untuk lanjut downtrend dan berpotensi turun menuju support psikologis di harga 1000. Jadi selalu saya jelaskan, apabila kita membeli saham sedang downtrend di daerah support, ini kita harus sangat disiplin. Apabila ternyata support yang kita beli terlewati, pertimbangkan untuk cut loss, atau memang teman-teman yakin ini perusahaan bagus, average down di support berikutnya. Terakhir saya akan menganalisa saham SMGR. Saham ini memang banyak diminta tolong untuk dianalisa setelah kenaikan hari Jumat kemarin.
Karena memang bisa kita lihat selama beberapa bulan terakhir ini trennya sangat downtrend. Sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150, setelah turun menembus kedua support ini, SMGR terus bergerak turun. Dan kenaikan hari Jumat kemarin seperti memberi angin segar untuk trader-trader atau investor yang nyangkut di harga atas. Tapi bisa kita lihat secara grafik, walaupun naik tinggi, ini belum mengkonfirmasi bahwa garis downtrendnya patah. Karena bisa saja kenaikan satu candle, keesokan harinya malah lanjut turun kembali. Seperti posisi ini bisa kita lihat ada satu candle hijau, lanjut turun, satu candle hijau, lanjut turun. Di sini juga sama, ada candle hijau, malah terus bergerak turun. Karena saham downtrend pun pasti ada waktunya bergerak naik. Untuk menarik minat retail untuk masuk membeli saham tersebut. Karena saya selalu jelaskan, saham downtrend apabila teman-teman beli, teman-teman harus sangat disiplin dan hati-hati. Karena dorongan ke bawah masih sangat kuat. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat secara tren dia masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini memang ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir pun masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat memang sudah mulai ada akumulasi. Jadi ada potensi untuk SMGR mulai bergerak naik mengetes resisten berikutnya. Bisa kita lihat untuk support terdekat saat ini sebenarnya di harga 6.600. Jadi sebelumnya bisa kita lihat ini merupakan support dari saham SMGR. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 7.100. Jadi apabila teman-teman hari Jumat kemarin sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.600, masih bisa hold selama support ini tidak terlewati. Jadi apabila support ini tidak terlewati, SMGR akan mulai bergerak sideways. Jadi trennya akan mulai bagus. Jadi sebelumnya sangat downtrend, saat menyentuh support ini mulai sideways, berarti dorongan ke bawah sudah mulai berhenti. Jadi ada peluang untuk reversal trend. Tapi ingat, selama masih gagal break resisten, sideways terus. Apabila teman-teman lihat belum ada sentimen positif dan mulai ada distribusi, hati-hati, SMGR juga ada potensi dibuat turun kembali. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support, saya lebih menyarankan untuk take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari resisten. Untuk resisten terdekat saat ini 7.100, resisten berikutnya di 7.400 dan garis EMA 50 di 7.575. Jadi manfaatkan rebound sementara ini untuk trading jangka pendek atau untuk teman-teman yang nyangkut di harga atas untuk keluar apabila pada saat naik ternyata gagal break resisten mulai bergerak turun, teman-teman keluar dulu. Tapi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Karena teman-teman yang tahu sendiri, teman-teman beli di harga berapa, teman-teman mau take profit di harga berapa atau cut loss di harga berapa. Tapi secara umum saat ini SMGR trennya masih belum bagus. Sehingga apabila teman-teman punya saham ini harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.